Setelah melihat hadiah yang dia dapat, John mengajaknya keluar untuk membicarakan hari pernikahan mereka, tapi dia ingin mandi terlebih dahulu. Dia belum mandi dan rasanya sudah tidak tahan, dan lagi pula, dia masih memakai baju semalam, jadi sebelum keluar untuk membahas tentang pernikahannya lebih baik dia membersihkan diri terlebih dahulu. Sebelum mandi, Samantha memandangi kalung yang melingkar indah di lehernya di depan cermin. Kalung itu benar-benar indah, bahkan dia rasa dia tidak berani memakainya. Samantha melepaskan kalung itu dengan hati-hati dan meletakkan kalung itu kembali ke dalam kotaknya. Hari ini dia sangat bahagia. John benar-benar memberikan banyak kebahagiaan untuknya, dan hari ini adalah ulang tahunnya yang paling indah, dan tentunya dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari ini sampai kapanpun juga. Samantha tidak akan menyesali pertemuannya dengan John, padahal dia hanya membantu pria itu, tapi dia tidak menyangka mereka akan menempel begitu saja. Samantha segera masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya, dan setelah selesai, Samantha memakai pakaiannya dan segera keluar dari kamar untuk menemui kedua orang tuanya dan juga orang tua John. Di luar sana tampak Michael Smith masih berbincang dengan ayahnya. Samantha masuk ke dalam dapurnya, dan tampak ibunya sedang sibuk menyiapkan sesuatu dengan ibu John. "Mom, apa yang kalian lakukan?" tanyanya basa-basi. "Oh sayang, kami sedang menyiapkan makan siang." "Dari mana bahan-bahan makanan ini?" tanya Samantha heran. Seingatnya dia tidak pernah membeli bahan makanan yang begitu banyak. "Entahlah," jawab ibunya. "Di mana John?" "Sedang menidurkan Edward di kamarnya," jawab ibu John kemudian. "Oke, aku tinggal ya." Kedua wanita parubaya itu mengangguk dan kembali berbincang dengan hangat. Ini pertemuan pertama mereka, tapi mereka sudah mulai tampak akrab. Walaupun tangan mereka sibuk, tapi mulut mereka juga ikut sibuk. Samantha melewati kedua pria yang masih berbincang di ruang tamu dan masuk ke dalam kamar Edward. Di dalam sana tampak Sylvia dan John sedang bercanda dan Edward sudah tertidur. "Hai, apa aku mengganggu?" tanyanya. "No baby." Sylvia segera bangkit berdiri dan berjalan ke arahnya. "Aku tidak akan mengganggu," ucap Sylvia dengan senyum di wajahnya. Sylvia segera keluar dari kamar dan pergi mencari ibunya di luar sana. Dia segera bergabung dengan ibunya untuk membuat makanan. "Baby, come here." Samantha tersenyum dan mendekati John yang sedang berada di atas ranjang. Dengan hati-hati Samantha naik ke atas ranjang supaya tidak membangunkan Edward dan masuk ke dalam pelukan pria itu. "Baby, kau sangat wangi," ujar John sambil menciumi rambutnya. Samantha memejamkan mata, merasakan kehangatan tubuh pria itu. "John, terima kasih telah memberikan banyak kebahagiaan untukku. Baby, akulah yang sangat bahagia karena bisa mendapatkan wanita sepertimu." John memeluk Samantha dan membelai punggung Samantha dengan lembut. "Baby, di mana kita akan berbulan madu?" "Pulau Maldives," jawab Samantha cepat. "Kau ingin berbulan madu di sana?" "Yes, itu tempat impianku sejak dulu. Aku sangat berharap bisa berbulan madu di sana saat aku menikah nanti." "As you wish baby, aku akan segera mengaturnya." "Thank you John." John langsung mencium bibir Samantha. Samantha memeluk leher John dan membalas ciumannya. Dia sungguh bahagia John begitu memanjakan dirinya. Sedangkan di luar sana, dua orang pria yang tadinya berbicara dengan hangat tiba-tiba suasana menjadi menegang saat membahas pernikahan anak mereka nanti. "Tuan Jackson, apa maksud dari perkataanmu?" tanya Michael Smith, suaranya sudah terdengar sedikit kesal. "Seperti yang aku katakan tadi, aku ingin pernikahan putriku diadakan di Colorado," jawab Alex Jackson. "Tidak bisa, pernikahan putraku harus diadakan di sini."
Michael Smith mulai kesal. John putra satu-satunya, tentu dia ingin pernikahan putranya diadakan di sana. Tidak bisa, Samantha putriku satu-satunya, tentu aku ingin putriku menikah di tempat kelahirannya. Alex Jackson tambah tidak mau kalah. Hei, John juga putraku satu-satunya. Seharusnya akulah yang menentukan tempat mereka menikah dan aku ingin mereka menikah di sini. Aku juga sudah menentukan tanggal pernikah mereka nanti, jadi kau tidak perlu ikut campur. Alex Jackson tidak senang mendengarnya dan dia tidak mau kalah karena dia tetap ingin pernikahan putrinya diadakan di Colorado dan dia juga yang akan menentukan tanggalnya. Michael Smith, jangan asal bicara. Aku ingin pernikahan putriku diadakan di Colorado pada tanggal 25. Jawab Alex Jackson dengan cepat. Tidak bisa. Putraku harus menikah pada tanggal 28. Michael Smith semakin tidak mau kalah. Mereka saling pandang dan pada saat itu sebuah ide muncul di kepala Alex Jackson. Baiklah, kau menentukan tempatnya dan aku menentukan tanggalnya. Usul Alex Jackson. Tidak, aku tidak akan menerima usulanmu itu. Pokoknya aku ingin John menikah di sini pada tanggal 28 nanti. Tanggal 25. Alex Jackson bangkit berdiri. 28. Teriak Michael Smith dan dia juga bangkit berdiri. Jadilah kedua orang tua itu mendebatkan hal yang tidak jelas dan saling menatap satu sama lain dengan tajam. Anna Jackson dan Xiao Yu yang berada di belakang langsung berlari keluar, begitu juga dengan Sylvia, mereka ingin melihat keadaan di luar sana. Begitupun dengan John dan Samantha, mereka segera keluar dari kamar Edward saat mendengar teriakan Michael Smith. Semua merasa sangat heran, ada apa dengan kedua pria tua itu? Dad, what going on? Anna Jackson menghampiri suaminya yang masih menatap tajam ke arah Michael Smith. Michael, panggil istrinya. Tidak apa-apa sayang, kami hanya membicarakan tanggal pernikahan John nanti. Jelas Michael. Lalu, tanya istrinya penasaran. Aku ingin putra kita menikah di sini pada tanggal 28 tapi Tuan Alex keberatan. Jelasnya. Tidak bisa, aku ingin putriku menikah di Colorado pada tanggal 25. Jelas Alex Jackson tidak mau kalah. Wow. Wow. Stop. Sela John. Dad, Tuan Alex, yang akan menikah itu aku dan Samantha, kenapa kalian yang harus menentukan tempat dan tanggalnya? Dan siapa bilang aku mau menikah di tanggal itu? Ucap John. John, apa maksudmu? Tanya ayahnya. Dad, pokoknya aku tidak mau menikah pada tanggal 25 atau 28. Kenapa? Tanya Michael Smith dan Alex Jackson bersamaan. Karena itu tanggal bulanannya. Sambil melirik ke arah Samantha. Pokoknya aku tidak mau malam pernikahanku terganggu. Katanya lagi. Tanggal bulanan? Gelak tawa langsung memenuhi ruangan sedangkan wajah Samantha langsung merah padam. Dengan pelan Samantha membuka kamar Edward dan masuk kembali ke dalam. Lebih baik dia bersembunyi di sana. Samantha menutupi wajahnya yang memerah dengan kedua tangannya. John dasar pria gila. Makinya dalam hati. Sedangkan di luar sana Mais dipenuhi gelak tawa. Suasana yang semula begitu menegangkan menjadi cair karena perkataan John. Beberapa waktu telah berlalu sejak John melamar Samantha, mereka berdua mulai sibuk menyiapkan hari-hari pernikahan mereka. Selama mereka sedang sibuk menyiapkan hari pernikahan mereka, Edward John titipkan di rumah orang tuanya. Mereka memutuskan pernikahan mereka diadakan di sana dan dengan bantuan seorang wedding organizer yang sudah profesional membuat pekerjaan mereka lebih mudah. Mengenai gaun pengantin,
Samantha tidak perlu bersusah payah mencoba gaun kesana kemari karena John mendatangkan seorang desainer profesional untuk membuat sebuah gaun pengantin yang diinginkan oleh Samantha. Bahkan saat itu John dan Samantha sedang memilih gedung pernikahan untuk mereka nanti, tentu saja dengan bantuan seorang wedding organizer yang disewa oleh John. Sebelum mencetak kartu undangan dan menyebarkannya nanti, mereka harus menemukan tempat untuk acara pernikahan mereka. Karena keluarga Smith adalah keluarga yang sangat berpengaruh di sana, membuat mereka harus menemukan tempat yang bagus. Pada saat itu kabar pernikahan John langsung tersebar dengan luas karena ada seorang paparazzi melihat pria itu melakukan prosesi pemotretan preweddingnya di pantai. Para paparazzi lainnya langsung menemui John dan Samantha dan selama beberapa hari mereka harus menghadapi para awak media yang menanyakan hari pernikahan mereka. Beberapa majalah bisnis bahkan memuat foto prewedding mereka untuk dijadikan foto sampul halaman majalah mereka. Mereka sedang memilih tempat yang bagus untuk hari pernikahan mereka nanti. Ini beberapa gedung yang pas untuk pernikahan kalian nanti, ujar wedding organizer yang disewa oleh John. Dia adalah seorang wanita parubaya yang sudah sangat profesional menangani pernikahan mewah yang diinginkan oleh setiap pengantin yang menggunakan jasanya. Samantha mulai melihat gedung-gedung yang ada di dalam majalah yang diberikan oleh wanita itu. Tangannya sibuk membolak-balikan majalah yang dipegangnya sedangkan matanya tak begitu fokus tempat-tempat yang terdapat di majalah itu. "John, kau ingin di dalam gedung atau alam terbuka?" tanya Samantha dan dia kembalikan lembar majalah untuk melihat tempat lainnya. "Up to you baby. Kau bisa memilih dimanapun yang kau suka," jawab John. Dia memang membiarkan Samantha memilih apa yang dia mau dan dia akan mengikuti keinginan Samantha. "Tapi kau harus mengambil andil John, kau tidak boleh selalu mengiyakan perkataanku. Baby, aku sudah berjanji akan memberikan pernikahan mewah padamu jadi kau bisa memilih dimanapun tempat yang kau sukai untuk acara pernikahan kita nanti dan pastikan tempat itu sangat mewah," jawabnya. "Begitu. Bagaimana jika kita menikah di kamar saja berdua?" goda Samantha. "Hei, itu bukan acara pernikahan tapi malam pertama." Wedding organizer yang mendengar pembicaraan mereka tersenyum melihat kedua orang itu. "Jadi, kau benar-benar menyerahkan semuanya padaku?" "Yes baby. Sekalipun kau ingin menikah di bulan maka aku akan berusaha menyanggupinya. Kau terlalu berlebihan. Aku tidak mau pernikahanku disaksikan oleh para aliens." John hanya terkekeh mendengar ucapan Samantha sedangkan Samantha kembali membolak-balikkan majalah yang dipegangnya. Matanya sibuk melihat beberapa gedung mewah yang ada di dalam majalah itu dengan teliti dan sungguh dia bingung karena di majalah itu menawarkan tempat-tempat yang bagus. The Julia Morgan Ballroom, Newell Mansion and the Stone House. Itu beberapa tempat yang menawarkan tempat mewah untuk mengadakan pernikahan. Samantha kembali membalikkan majalah yang dipegangnya dan matanya langsung tertarik dengan satu tempat. Cambria Pines Lodge. Di sana para tamu undangan dapat menikmati taman-taman indah dan nyaman. Tempat itu merupakan bagian dari keanggunan Cambria Pines Lodge yang juga adalah tempat perayaan pernikahan terbaik di 2905 Burton Drive, Cambria dan hanya beberapa menit dari Moonstone Beach, Cambria, California. Cambria Pines Lodge menempati area seluas 25 hektar hutan pinus yang indah dan memiliki tempat-tempat spektakuler untuk resepsi pernikahan di lingkungan indoor ataupun outdoor. Bagi yang ingin menikmati sebuah taman berkelas dunia, dapat memilih area Gazebo Garden. Begitu selesai di Taman Gazebo, para tamu undangan pun bisa melanjutkan pesta dansa di Peacock Room. Agar suasana romantis mudah dirasakan, lampu-lampu di ruangan sedikit diredupkan. Di sana pun terdapat sebuah lokasi pernikahan yang lebih intim, seperti White Garden.
Taman ini merupakan sebuah taman tradisional Victoria yang dilengkapi dengan bunga-bunga putih di area semak belukar. Jika sudah mulai lelah, Cambria Pines Lodge juga menawarkan kamar tidur sycamore dan treetop yang sangat ideal sebagai pelengkap resepsi pernikahan ketika berlangsung di White Garden. "Aku pilih yang ini," katanya dengan cepat setelah membaca lokasi dan apa saja yang ditawarkan di tempat itu. "Wah, kau sangat punya selera," puji wedding organizer itu. Samantha tampak tersenyum. Dia memang punya impian menikah di alam terbuka dan dia sangat beruntung John memberikan kebebasan padanya untuk memilih tempat dan gaun pernikahannya. Setelah selesai dengan tempat pernikahan mereka, Samantha kembali memilih souvenir yang akan diberikan untuk para tamu undangan nantinya. John benar-benar menyerahkan semuanya pada Samantha, apa yang Samantha tunjuk, dan dia hanya mengiyakan karena dia telah berjanji akan memberikan pernikahan mewah untuk wanitanya. Bahkan saat Samantha bertanya mengenai souvenir, dia hanya menjawab jika Samantha bisa memilih souvenir apa saja yang dia mau karena dia juga tidak mengerti dengan semua itu. Samantha tampak bingung karena banyak souvenir yang ditawarkan dan semuanya tampak begitu menarik. Setelah sekian lama memilih dan memikirkannya, akhirnya Samantha memilih dua souvenir yang berbeda dan lagi-lagi, John hanya mengangguk mengiyakan apa yang Samantha pilih dan lagi pula, menurutnya souvenir yang dipilih oleh Samantha sangatlah bagus. Samantha sangat senang karena mereka tidak perlu meributkan hal ini dan lagi pula, souvenir yang dia pilih sangat tepat mengingat tamu yang akan mereka undang adalah para tamu dari kalangan atas. Tamu laki-laki akan mendapatkan sebuah souvenir berupa penjepit dasi yang terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi sebuah berlian kecil di ujungnya, sedangkan tamu wanita akan mendapatkan sepasang anting yang terbuat dari emas putih dan sebuah berlian menjadi matanya. Tidak hanya itu, mereka juga memilih sebuah kartu undangan yang berupa sebuah kotak putih. Di dalamnya akan terdapat sebuah kartu undangan dan diisi dengan beberapa coklat mahal, sedangkan di atasnya akan ditulis inisial nama mereka nantinya. "Apa kau puas, baby?" tanya John memastikan. Dia sangat senang melihat wajah Samantha yang tampak bahagia. "Yes." "Apa ini semua sesuai dengan keinginanmu?" tanyanya lagi. "Thank you, John. Kau benar-benar menyerahkan semuanya padaku. Seperti janjiku sayang, aku akan memberikan pernikahan terindah dan termewah untukmu." Samantha begitu bahagia. Setelah selesai dengan semua itu, mereka pergi dari sana dan menyerahkan pada wedding organizer untuk mengatur semuanya. Mereka tinggal menunggu hari pernikahan mereka nantinya. Dan masalah cincin pernikahan, John telah menyiapkannya dengan diam-diam dan tentunya dia juga sudah menyiapkan hadiah lainnya untuk Samantha.